Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok praktikum 8 komputasi statistik di sini mau menjelaskan tentang eh, integration as expectation, interpolasi dan aproksimasi dalam komputasi statistik. Nah, di sini kami akan membahas tentang integrasi as expectation, interpolasi, dan aproksimasi. Apa sih integrasi as expectation itu? Jadi dalam banyak kasus ya, integrasi numerik itu dapat dilihat sebagai perhitungan ekspektasi tuh dari suatu fungsi. Nah, di sini kita ingin mencari nih, menghitung integral dari fungsi matematikanya untuk mengetahui integrasinya gitu. Sederhananya sih seperti itu. Sebenarnya mirip sama integral biasa di mana fungsi Px itu adalah di fungsi distribusi probabilitas yang menggambarkan integrasi nilai-nilai dari Fx gitu. Nah, kita ingin mencoba mencari gitu, mencari integrasinya ya, menghitung dari suatu fungsi menggunakan komputasi statistik di sini. Kebetulan menggunakan R. Nah, di sini sebagai contoh kita menghitung ekspektasi dari fungsi fx sama dengan x kuadrat pada interval minus tak hingga sampai tak hingga dengan asumsi bahwa x itu mengikuti distribusi normal. Nah, kita mendefinisikan inisiasi fungsi fx-nya dengan function x kuadrat. Kemudian kita menginisiasi probabilitasnya, yaitu menggunakan function x dengan sebarannya d norm atau distribusi normal pada x dengan meannya sama dengan 0 dan standar deviasinya sama dengan 1. Kemudian expectation-nya, kita menghitung ekspektasinya dengan fungsi integrasi, itu adalah fungsi Goldman dari R menggunakan function dari fx tadi dikalikan probabilitas px gitu ya. Dengan batasnya adalah negatif infinite atau tak hingga sampai tak hingga. Nah, di sini kita melihat value-nya tuh berapa. Di sini didapat ternyata ekspektasinya itu adalah satu. Oke, kemudian ada juga interpolasi gitu. Interpolasi ini metode ya, metode untuk memperkirakan nilai antara dua titik nih yang diketahui. Ada juga polinomial interpolasi. Ada beda ya, linear interpolasi dan polinomial interpolasi. Di mana linear tadi yaitu dua titik dihubungkan dengan garis lurus. Kemudian ada juga polinomial interpolasi itu ketika titiknya itu ada lebih dari dua gitu. Ada tiga, ada empat, dan dihubungkan juga dengan garis lurus. Nah, formulanya itu sebenarnya sederhana ya. Eh, Hampiran fx itu sama dengan fx1 ditambah fx2 dikurangi fx1 dibagi x2 dikurangi x1 dikali x2 minus x1. Atau x1-nya itu xi, x2-nya xi plus 1 gitu. Bentuk umumnya seperti itu ya. Nah, dalam linear interpolasi atau interpolasi linear, kita bisa nih manfaatin ke dalam komputasi statistik dalam R gitu ya. Dalam R. Kita ingin melihat interpolasi linear antara dua titik data. Di sini datanya ada X sama Y. X itu berisi 1, 2, 3, 4 dan Y itu 1, 4, 9 dan 16 gitu. Kita menggunakan fungsi approx. Fungsi approx ini ya kita untuk melihat aproksimasinya ya dalam linear interpolasi gitu. Nah, di sini kita inisiasi fungsinya itu ke dalam variabel v atau interpolasi. Kemudian data x sama y-nya kita masukkan sebagai parameter dan x out itu 2,5 gitu. Nah, ketik kita kemudian ngeprint nih, ketika nilai interpolasinya x out-nya itu sama dengan 2,5, maka interpolasi y-nya itu adalah 6,4 gitu. Oke, kemudian ada juga polinomial interpolasi. Jadi sama, dia hampir sama dengan linear interpolasi, tapi di sini titiknya mungkin ada lebih dari tiga. Nah, di sini kebetulan titiknya itu ada tiga atau derajat tiga ya, polinom derajat tiga.
kita menggunakan LM atau linear model, di mana Y adalah data tadi, dan X, polinomial poli X itu adalah fungsi polinomial dengan X dan derajatnya adalah 3 gitu ya. Kita kemudian lakukan fitting gitu, terhadap linear model. Dan kita ingin memprediksi data baru nih, X-nya 2,5. Oh, yang sebelumnya di fungsi approx tadi, X out itu adalah data yang ingin kita prediksi ya gitu. Nah, kita melakukan prediksi dengan fungsi predik pada model linear model polypid ini pada new data, yang mana new datanya adalah X-nya itu sama dengan 25, 2,5, sorry. Nah, kita bisa nih melakukan prediksinya tadi berapa sih. Di sini terlihat ternyata nilai interpolasi polinomial ketika X-nya itu sama dengan 2,5 yang ingin kita prediksi. eh, Prediction value terhadap Y-nya itu adalah 6,25. Hampir sama tuh dengan yang sebelumnya. Oke, selanjutnya mungkin boleh dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu aproksimasi. Di sini ada beberapa metode aproksimasi, di antara ada Riemann, Newton-Costen, dan Romberg. Nah, di sini saya akan membahas tentang Riemann. Di sini Riemann terbagi menjadi tiga, yaitu Riemann kiri, kanan, dan tengah. Nah, dari Riemann kiri sendiri, yaitu metode untuk menghitung integral dengan memilih titik awal dari setiap subinterval sebagai representasi dari nilai fungsi. Dimulai dengan mendeklarasikan fungsinya, kemudian kita akan menjalankan fungsi Riemann-nya, dan kita akan membandingkannya dengan fungsi integrate atau fungsi built-in dari R-nya gitu. Nah, di sini kita akan menjalankan kodenya. Di sini ada Riemann left, yaitu nama dari fungsinya menggunakan fungsi. F adalah fungsi yang akan dicari integralnya. A adalah batasnya di bawah integral ya kalau dari persamaan itu, sampai dengan B, dan N adalah banyak segmentasi atau segmen banyaknya subintervalnya. Nah, di sini kita menghitung panjang subintervalnya. Di sini adalah rumusnya adalah B dikurang A dibagi N. Adalah banyak subinterval disimpan dalam D. Kemudian kita akan inisiasinya, jumlahnya sebagai 0. Jadi kita menyimpannya dalam 0, kemudian kita akan melakukan loop untuk menghitung integral di setiap subintervalnya. Di mana I sampai dengan 1 dalam 1 sampai N, kemudian kita akan menjumlahkan dari fungsi f A ditambah I min 1 dikali D, kemudian dikalikan lagi dengan D-nya. Kemudian kita akan mengembalikan nilai totalnya sebagai hasil. Dan terus dilakukan hingga mencapai M tersebut. Setelah itu, kita akan mendeklarasikan fungsi integralnya. Di sini kita ingin mengetahui fungsi integral dari 1/x². Nah, setelah kita tahu fungsinya, kemudian kita hitung menggunakan fungsi Riemann left ya, atau Riemann kiri, di mana f-nya adalah fungsi yang sudah didefinisikan atau dideklarasikan, batas bawahnya ada 5, batas bawahnya ada 1, kemudian ada 5, dan dibagi menjadi 100 interval, subinterval. Nah, kemudian diperoleh hasilnya yaitu 0,819. Kemudian kita bandingkan dengan fungsi build-nya yaitu sebesar 0,8, di mana ini masih bisa dibilang akurat. Selanjutnya, di sini ada Riemann kanan. Nah, Riemann kanan sendiri adalah metode untuk menghitung integral menggunakan subinterval, di mana kita memilih titik akhirnya dari interval itu, ada memilih titik akhir dari intervalnya. Nah, terus di sini kita sama caranya, yaitu mendeklarasikan fungsinya dulu, kemudian menjalankan fungsi Riemann-nya, dan membandingkannya dengan fungsi built-in-nya. Di sini kita mendefinisikan menggunakan fungsi A dan B adalah batasnya, dan N adalah subintervalnya. Kemudian kita menghitung juga subintervalnya, dan menyimpan sumnya dalam jumlah 0. Kemudian melakukan perulangan untuk menghitung nilai integral setiap subintervalnya. Nah, ini adalah rumus dari Riemann kanan. Nah, di mana dia adalah fungsi dari A ditambah I kali D, kemudian dikalikan lagi dengan D. Kemudian ditambah sum dan disimpan dalam sum.
terus mengembalikan nilai hasilnya totalnya, dan terus dilakukan hingga sebanyak n. Kemudian kita akan mendeklarasikan fungsi yang ingin kita cari integralnya, yaitu 1/x². Nah, dengan menggunakan riman kanan, kita memasukkan batasnya dan jumlah subintervalnya, kemudian kita panggil. Dari fungsi tersebut kita memperoleh hasil sebesar 0,78. Ini bisa dibilang cukup akurat, tapi tidak presisi ya, tidak sangat presisi. Itu. Terus selanjutnya kita akan menggunakan riman tengah. Riman tengah itu adalah riman yang menggunakan titik rata-ratanya dari subintervalnya untuk menghitung nilai fungsinya atau nilai integralnya. Kemudian di sini kita akan mendefinisikan menggunakan fungsi A dan B adalah batasnya dan N adalah subintervalnya, kemudian menghitung subintervalnya seperti tadi dan sumnya. Kemudian kita menghitung nilai integralnya menggunakan loop. Di sini ada rumusnya adalah sum ditambah F dari A ditambah I min 0,5 atau setengah dari I-nya, kemudian dikalikan D dan dikalikan D lagi. Nah, terus kita akan mengembalikan nilai totalnya. Di sini kita akan mencari nilai integral yang tadi, yaitu 1/x². Dan diperoleh nilainya sebesar 0,79. Ini dapat dikatakan bagus, akurat, tapi tidak presisi secara tepat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, metode selanjutnya dari aproksimasi itu ada metode Newton-Cotes. Di dalamnya terdapat berbagai cara. Di sini pertama saya ingin membahas dari metode Newton-Cotes itu ada trapezoidal. Di sini pertama kita inisiasikan terlebih dahulu fungsinya yaitu trapezoid. Terus kita buat function dengan 3 parameter, yaitu parameter fungsi itu sendiri. Terus juga ada A dan B. Kemudian di sini kita akan menghitung aproksimasi dari fungsi eksponen pangkat X pada interval 0 sampai 3. Nah, sebelumnya kita buat terlebih dahulu untuk luas trapesium antara titik A dan B dengan return B min A per 2 dikali FA tambah FB. Lalu kita definisikan fungsi untuk integralnya, yaitu si f, terus function x-nya, lalu eksponen x. Lalu kita akan menghitung aproksimasi integral menggunakan metode trapezoidalnya dengan menginisiasikan result trapezoid, di mana di dalamnya kita masukkan nilai untuk parameter yang sudah kita definisikan sebelumnya, yaitu kita panggil fungsi trapezoidnya, terus kita panggil f, lalu di sini kan kita mau membuatnya intervalnya 0 sampai 0 dan 3 untuk untuk batas bawahnya. Maka kita tulis di sini 0 dan 3, terus kita print untuk menampilkan hasilnya dan didapatkan hasil menggunakan metode Newton-Cotes trapezoidalnya yaitu 31,62831. Kemudian ada metode Newton Cotes untuk yang multi trapezoidal. Nah, dia di sini bedanya dia di bagian parameternya ada parameter n, di mana akan mendefinisikan fungsi multrap dengan input fungsi n dan batas bawah A, batas atas B, dan jumlah subinterval n. Terus kita inisiasikan juga D. D itu untuk menghitung panjang setiap subinterval sebagai selisih dari batas bawah dikurangi batas atas dibagi N. Jadi ini rumusnya B min A per N. Lalu kita buat ini summary-nya. Jadi dia dengan nilai fungsi di titik awal A, terus kita buat iterasinya yaitu ketika I 1 sampai N kurang 1. Lalu kita lakukan summary lagi, sum tambah 2 dikali FA tambah I dikali D. Itu untuk menambahkan dua kali nilai fungsi F di titik A plus I kali D ke sum. Jadi di situ kan kita hitung panjang subintervalnya, terus kita identifikasi jumlah sumnya, terus kita lakukan iterasi, lalu kita
tambahkan nilainya. Nah, terus kita definisikan fungsi yang akan diintegrasikan. Kita buat fungsinya. Terus tadi kita mau mengintegralkan si eksponen X-nya. Kita buat di sini X. Terus kemudian kita lakukan pengintegrasiannya yaitu multrap. Fungsinya kita panggil dengan F. Terus tadi A-nya 0, B-nya 3, dan N-nya kita buat 1000. Dan terus kita akan juga menghitung integral menggunakan fungsi built-in dari si R-nya sendiri sebagai perbandingan dengan menuliskan integrate F 0 dan 3. Gimana ketika kita runkan, hasil dari ketika menggunakan metode multrap yaitu 19,053 dan jika dari built-innya itu 19,08. Mas, yang tadi multrap itu 19,0855. Jadi bisa dilihat hasil menggunakan multrap dan built-in itu bisa dibilang cukup serupa. Ada beda 0,0001. Jadi bisa dikatakan multrap ini merupakan metode yang cukup baik. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada metode Simpson 1/3. Caranya itu yang pertama kita definisikan fungsinya dulu, mulai sim 1. Kemudian kita panggil function dengan menerima 4 argumen, yaitu ada fungsinya, kemudian AB itu batas intervalnya, dan N itu menunjukkan jumlah subintervalnya. Kemudian kita akan menghitung panjang dari setiap subintervalnya dengan rumus B dikurang A dibagi N. Kemudian kita akan inisiasi variabel sum untuk yang akan menerima nilai awalnya. Nilai awal di sini itu adalah F fungsi F yang menerima nilai A. Kemudian kita buat perulangan untuk nilai I dari 1 sampai N kurang 1. Nah, jika I-nya itu bernilai ganjil, maka nilai dari sumnya itu akan sum ditambah 4 dikali fungsi A ditambah I dikali D. Sedangkan kalau misalnya yang untuk nilai yang genap, maka sumnya akan sum ditambah 2 dikali FA ditambah I dikali D. Setelah itu kita akan mereturn nilainya. D dikali sum itu dibagi 3, karena ini fungsinya Simpson 1/3. Kemudian kita panggil fungsinya, fungsi kita yang akan kita definisikan itu ada 2 pangkat X. Kemudian fungsi mulsimnya itu kita panggil dengan F-nya itu 2 pangkat X, kemudian batas bawahnya itu 0, batas atasnya 3, dengan N-nya itu ada 1000. Untuk hasilnya dari metode Simpson itu didapatkan 10 pangkat 10 di 10,09887, sedangkan jika menggunakan fungsi bawaan integrate F 0 sama 3 itu menghasilkan nilai sama, yaitu 10,09887. Tapi jika diperpanjang angkanya ke belakang itu akan ada errornya, gitu, absolute errornya, di mana errornya ini lebih kecil dari 10 pangkat minus 13. Untuk yang selanjutnya itu ada metode Romberg. Nah, di metode Romberg ini kita akan menerima 4 argumen juga. Di sini untuk metode Romberg itu kita membuat matriks di mana untuk row-nya itu sama dengan barisnya, kemudian kolom untuk kolomnya. Maksudnya itu kita kalau misalnya barisnya baris 1, maka di matriksnya itu akan 1 juga gitu. Jadi kalau misalnya R-nya 11 atau baris 1 kolom 1, dia akan menerima fungsi multrap. Kemudian dari fungsinya, kemudian A, B itu batasan intervalnya, kemudian N-nya itu ada 1. Nah, sedangkan dari 2 sampai selanjutnya, sampai sub interval selanjutnya, itu akan menerima. Kalau misalnya dia R, I,1, I-nya itu berarti untuk barisnya itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, sedangkan kolomnya itu tetap 1,
maka dia akan menerima fungsi multrep. Kita masukkan argumennya itu F fungsinya, kemudian batas intervalnya AB, kemudian untuk subintervalnya itu kita buat 2 dipangkatkan I dikurang 1. Kemudian itu tadi untuk variasi barisnya, sedangkan untuk variasi kolomnya, yang divariasikan kolom yaitu berarti J-nya, variasikan J-nya, maka maksud saya kalau misalnya divariasikan I dan J-nya itu akan menerima nilai 4 dipangkatkan J dikurang I, kemudian dikalikan R, I, cover to J-nya dikurang 1, kemudian R, I kurang J, J kurang 1, per 4 pangkat J kurang 1, kemudian dikurang 1 lagi. Kemudian kita akan mengembalikan nilai R-nya. Setelah itu kita akan memanggil fungsi dari Dirichlet-Romberg-nya. Untuk hasilnya itu kita dapatkan untuk hasilnya itu kita dapatkan ini matriksnya. Jadi matriksnya itu kan kita tadi buat 5 ini ya, 5 subinterval. Jadi matriksnya itu 5 kali 5. Jadi di matriks 5 kali 5 hasil akhir yang didapat itu ada 19,085562. Sedangkan jika kita memakai fungsi bawaan dari integrate-nya, itu menghasilkan nilai 19,08554, di mana itu ada error atau sedikit berbeda nilainya. Makanya di sini kita mempunyai absolute error-nya itu lebih kecil dari 2 dikali 10 pangkat minus 13. Sekian untuk soal latihannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai tugas mandiri yang telah dikerjakan. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan nomor 1, di mana soalnya adalah mencari integral dari ln x dengan batas 1 sampai 3. Nah, di sini kita mengetahuinya menggunakan fungsi trapezoidal dan Simpson 1/3. Dengan n-nya adalah sebesar 8 atau untuk partisi segmentasinya atau subintervalnya. Nah, sebelum itu kita bakal melakukan definisi dari fungsinya dulu. Di sini kita akan menjalankan fungsinya, yaitu trapezoid, dan kita akan menjalankan juga fungsi untuk multi-trapnya, multi trapezoid atau kita Simpson 1/3. Nah, setelah kita menjalankan fungsinya, di sini kita akan memanggilnya dan mengeprint hasilnya. Di sini kita terbagi menjadi 3. Di sini pertamanya saya akan mencoba untuk fungsi integratnya, bawaannya, kemudian trapezoid, dan Simpsonnya. Nah, saat dijalankan, nilainya memiliki sedikit perbedaan ya, di mana nilai bulatnya adalah 1,29 yang artinya sangat presisi, dengan metode trapezoidal sebesar 1,098. Nah, sedangkan untuk aproksimasi menggunakan metode Simpson, itu ada sebesar 1,29. Nah, dari hasil tersebut kita mendapati bahwa metode Simpson memiliki nilai akurasi yang lebih tinggi atau sangat mendekati nilai eksaknya. Karena metode ini itu menggunakan pendekatan kuadratrik yang lebih presisi untuk fungsi dengan kelengkungan yang signifikan, yaitu fungsi lain tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk fungsi yang nomor 2, kita akan melakukan aproksimasi dengan metode Riemann kanan, kiri, dan tengah. Sebelumnya kita kita definisikan terlebih dahulu fungsi-fungsinya. Kita runkan terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah membuat fungsi Riemann left, right, dan mid-nya sesuai dengan yang di modul, sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Lalu di sini setelah kita runkan fungsi Riemann-nya, di sini saya sudah mendefinisikan untuk fungsi f-nya yaitu function x yang telah tadi kita buat. Nah, di sini kita mau mengintegralkan fungsi dari x kuadrat.
Nah, terus di sini kita hitung terlebih dahulu integral menggunakan fungsi bawaan R untuk perbandingan dengan kita inisiasikan result integrate, terus kita buat integrate F 0 dan 4 di mana tadi batas atasnya 0 dan batas bawahnya 4. Lalu kita result integrate untuk menampilkan hasil dari yang fungsi bawaan R. Terus di sini juga saya sudah memanggil fungsi untuk Riemann left, Riemann right, dan Riemann main, di mana sama-sama semuanya intervalnya dari 0 dan 4 hingga 4. Terus untuk nilai N-nya itu sebesar 10, untuk yang left, right, dan mid semua sama. Sehingga ketika kita jalankan, aproksimasi menggunakan built-in dari RStudio-nya itu sebesar 21,333 dengan absolute error-nya lebih kecil dari 2,4 pangkat min 13. Terus untuk aproksimasi menggunakan Riemann kiri yaitu sebesar 18,24, terus aproksimasi menggunakan Riemann kanan sebesar 24,64, dan aproksimasi menggunakan metode Riemann tengah sebesar 21,28. Jadi dapat kita simpulkan bahwa metode Riemann tengah adalah merupakan aproksimasi yang paling baik karena memberikan hasil yang paling mendekati dengan hasil eksak dengan error yang paling kecil yaitu sebesar 21,28. Mungkin untuk selanjutnya yang nomor 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk nomor 3, itu kita akan mencari nilai dari integral 0 sampai pi dari fungsinya itu ada sin x dx. Nah, di sini kita menggunakan metode Romberg, di mana pertama itu kita definisikan fungsinya. Di sini kita pakai nama f. Kemudian kita panggil fungsi, kemudian masukkan argumennya. Di sini kita seperti tadi juga membuat matriks. Nah, matriksnya ini akan kita hitung berdasarkan baris dan kolomnya. Seperti itu. Nah, kalau di sini kan tadi kita punya fungsinya itu sin x. Kemudian kita untuk integralnya atau mengintegrasikannya itu kita langsung saja fungsinya itu adalah sin x, kemudian batas bawahnya itu 0, kemudian batas atasnya itu ada pi. Kemudian untuk hasil dari menggunakan metode Romberg itu kita dapat matriks lagi di 5 kali 5 matriksnya, di mana nilainya itu bisa dilihat seperti pada layar. Itu di matriks 5 itu didapatkan nilai akhirnya itu 2, di mana saat menggunakan fungsi built-in-nya juga kita mendapatkan nilai sebesar 2. Meskipun nilainya sama, tetapi untuk absolute error-nya itu tetap ada dengan nilai 2 kali 10 pangkat minus 14. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi masuk nomor 4 ya. Di nomor 4 itu kita diminta eh, kita diminta membandingkan hasil aproksimasi nih, integral dari fungsi eksponen pangkat minus x kuadrat gitu ya. Dengan menggunakan semua metode yang sebelum-sebelumnya. Ada ya metode trapezoid, Simpson 1/3, Riemann kiri, Riemann kanan, Riemann tengah, dan Romberg gitu ya. Nah, di sini nomor 4 ini kita melakukan, oh ya, fungsinya tadi integral, batas bawahnya 2 sampai 5, eh, eksponen minus x kuadrat ya gitu. Nah, di sini karena tadi udah melakukan inisiasi ya, udah mendefinisikan fungsinya, ada fungsi trapezoid, tadi ada fungsi multi trapezoid, ada Riemann kiri, Riemann kanan, Riemann tengah, ada juga Simpson 1/3, ada juga Romberg tadi ya, udah didefinisikan. Jadi sini kita tinggal memanggil fungsi-fungsinya. Nah, di sini ketika dia menggunakan eh,
integrate dari built-in function R, mungkin boleh ke bawah, itu outputnya itu di sekitaran 0,004145 ya, sekian. Dengan absolute errornya itu AE-nya itu dikurang dari 10 pangkat minus 14 gitu ya. Sorry, 1,6 pangkat 10 minus 15 gitu. Nah, di sini ketika dia menggunakan trapezoid, ternyata hasilnya itu di 0,2 tuh. 0,2 eh, itu trapezoidal ya. Harusnya sama sih. Mungkin ada kesalahan di sana. Harusnya ketika dia menggunakan trapezoidal itu trapezoid di angka hasilnya itu di 0,046 ya, 46 gitu. 46 sekian sekian. Nah, di Simpson kiri, Simpson 1/3 itu juga 0,046 sekian sekian gitu. Jadi ketiga metode ini hampir sama ya. Hampir sama hasilnya berapa? Hasilnya di 0,4 gitu. Meskipun ada perbedaan di 0,00 sekian gitu. Sedikit lah perbedaannya. Nah, sedangkan di Rayman kiri, Rayman kanan, itu perbedaannya cukup jauh. Di mana ketika menggunakan Rayman kiri, dia di 0,007. Karena kenapa? Karena tadi metodenya berbeda gitu. Metode partisinya itu lebih condong ke kanan gitu ya. Nah, sedangkan Rayman kiri, oh sorry, tadi Rayman kiri ya. Sedangkan Rayman kanan dia di 0,019. Ya, karena tadi condong partisinya itu menggunakan partisi ke kanan ya. Nah, menghitung partisi ke kanan gitu, balok kanannya. Nah, kemudian aproksimasi pada Riemann tengah itu yang hasil pembagian keduanya ya. Didapat nih ternyata 0,038. Mirip, mirip gitu dari yang fungsi built-in dari integrate tadi ya dari R, yang dari trapezoidal juga, yang benar gitu ya. Yang dari Simpson juga mirip di 0,04 meskipun ada perbedaan 0,0 sekian-sekian gitu ya. Nah, juga di Romberg hampir sama. Di iterasi keempat dia didapat itu di 0,041. Hampir sama. Sama kayak built-in functionnya dari trapezoidal, di Simpson, dan di Riemann tengah tadi. Dan mungkin jika emang kita bisa melakukan modifikasi pada Riemann kiri dan Riemann kanan, mungkin bisa dapat nilai yang lebih eksak lagi gitu. Tapi secara garis besar pada fungsi integrate built-in-nya, trapezoidal, Simpson, dan Romberg, dan Riemann tengah itu memiliki hasil yang relatif sama di 0,41, 0,0414 ya gitu. Meskipun ada perbedaan sekian koma sekian gitu ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang modul 8 ini dari kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.